Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1289, Pedang Iblis Langit akan segera muncul. Sang guru suci Dao Surgawi merasa takjub dan ragu. Gunung Naga Jahat tidak jauh dari Gunung Laut Suci. Dia familiar dengan Gunung Naga Jahat, siapa sebenarnya yang memicu kekuatan seperti itu? Kekuatan ini adalah sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dilanda rasa takjub dan curiga, sang guru suci Dao Surgawi terbang menuju Gunung Naga Jahat. Kecepatannya sangat tinggi, tetapi setibanya di Gunung Naga Jahat, kekuatannya tiba-tiba menghilang. Seberapapun ia mencari dan merasakan, ia tidak dapat menemukan sumber kekuatan ini. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, sang guru suci Dao Surgawi kembali ke rumah gua miliknya sendiri. Setelah kembali ke Cave Mansion-nya, kekuatan ini, seperti merek, senantiasa tertanam di lubuk jiwanya. Sang guru suci Dao Surgawi datang lagi ke Gunung Naga Jahat dan mencari sekali lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sementara itu, di dalam Istana Naga Primordial, semua orang sama-sama terkejut oleh fenomena surgawi tersebut. Raja Penjara Pedang dan beberapa orang lainnya baik-baik saja, karena mereka telah melihat Yang Xiaotian mengumpulkan istana kehidupannya. Namun, Li Qian dan Jiang Tua menyaksikan Yang Xiaotian mengumpulkan istana kehidupannya untuk pertama kalinya dan benar-benar tercengang. Yang mulia, apakah ini pertemuan istana kehidupan lapisan ke-10? Hanya istana kehidupan lapisan ke-10 yang bisa menyebabkan fenomena surgawi seperti itu, kan? Pemimpin klan Naga Ascending, Li Qian, berspekulasi dengan berani. Jelas, Li Qian, seperti Raja Penjara Pedang dan yang lainnya, percaya bahwa Yang Xiaotian sedang mengumpulkan istana kehidupan lapisan ke-10, yang menyebabkan fenomena surgawi seperti itu. Namun, Pak Tua Jiang tidak bersuara. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat adegan Yang Xiaotian mencabut pilar naga penekan surgawi. Ketika Yang Xiaotian muncul dari ruang rahasia, semua orang menyambutnya dan memberi selamat kepadanya karena berhasil mengumpulkan istana kehidupan keempat. Yang Xiaotian mengangguk kepada semua orang, lalu bertanya tentang perkembangan kultivasi mereka. Mengetahui bahwa Meng Bingsui telah sepenuhnya menyempurnakan dan mengasimilasi prasasti cahaya dan dapat dengan bebas menggunakan kekuatan alam peneguhan Dao, ia sangat gembira. Meng Bingsui merupakan eksistensi di atas alam konfirmasi Dao, dan begitu dia mampu mengerahkan kekuatan alam konfirmasi Dao, kekuatan tempurnya akan jauh melampaui banyak praktisi di alam konfirmasi Dao. Akan tetapi, meskipun Meng Bingsui telah menyempurnakan prasasti cerah, Guru Ding belum sepenuhnya mengasimilasi lebih dari 2000 air suci Dao Tiga Surga yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Jadi dia belum pulih ke kekuatan Ten Strikes Dao Penalti. Melihat hal ini, Yang Xiaotian terus berkultivasi di Istana Naga Primordial. Istana kehidupan yang ia bentuk adalah istana kehidupan tertinggi-tertinggi, dan begitu ia menerobos ke alam leluhur surgawi, ia akan menghadapi kesengsaraan surgawi tertinggi. Untuk berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi tertinggi, seluruh 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung harus dikultivasikan hingga 23 lapisan. Akhir-akhir ini wilayah kekuasaannya telah membaik dengan cepat, dan dia harus meningkatkan kultivasi 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung. Jika 8 badan surgawi-surgawi penentang agung tidak mampu mengimbangi, semuanya akan sia-sia. Tahun-tahun berlalu lagi. Akhirnya, Guru Ding menghabiskan seluruhnya dan memurnikan lebih dari 2000 air suci Dao Tiga Surga yang diberikan kepadanya oleh Yang Xiaotian dan memulihkan kekuatan hukuman Dao 10 serangan. Melihat bahwa Guru Ding telah memulihkan kekuatan hukuman Dao 10 serangan, Yang Xiaotian dan yang lainnya meninggalkan Istana Naga Primordial dan menuju Gunung Laut Suci. Namun, saat Yang Xiaotian dan kelompoknya sedang dalam perjalanan menuju Gunung Laut Suci, mereka menemukan banyak praktisi kuat juga bergegas ke sana. Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa murid tertua dari guru suci Dao Surgawi, LFH, hendak merekrut murid langsung, dan orang-orang ini semua bergegas ke Gunung Laut Suci untuk berpartisipasi dalam ujian. Tetapi setibanya di Gunung Laut Suci, Yang Xiaotian menyadari bahwa banyak orang sedang mendiskusikan pedang setan langit. Pedang iblis langit akan segera muncul di dunia, kali ini, siapa tahu ada yang bisa membuat pedang iblis langit mengakui kepemilikannya. Sudah berapa tahun ini, tak seorang pun mampu menaklukkan pedang iblis langit peninggalan leluhur suci. Terakhir kali, bahkan Fang Jian pun tak mampu menaklukkannya. Apakah menurutmu Yang Xiaotian punya potensi untuk menaklukkan pedang iblis langit? Sulit dikatakan.
Pedang iblis langit lebih sulit ditaklukkan daripada pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi. Konon, untuk menaklukkan pedang iblis langit, faktor terpenting adalah istana kehidupan. Seseorang membutuhkan istana kehidupan tertinggi 10 lapis untuk berhasil. Meskipun Yang Xiaotian memiliki domain 15 pedang, domain 15 pedang praktis tidak berguna melawan pedang iblis langit. Semua orang berbicara tanpa henti. Yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar ini, pedang iblis langit akan segera muncul di dunia. Pedang iblis langit adalah salah satu dari 4 pedang dewa agung di domain Dao. Namun, peringkatnya lebih tinggi daripada pedang dewa api surgawi dan pedang dewa suci tertinggi, berada di urutan kedua di antara 4 pedang dewa. Pedang iblis langit muncul setiap 10.000 tahun sekali, kata pemimpin klan naga Ascending, Li Qian, sambil mengangguk. Namun, selama bertahun-tahun, tak seorang pun mampu menjinakkan pedang iblis langit. Dia kemudian berkata, dikatakan bahwa untuk menjinakkan pedang iblis langit, seseorang tidak hanya membutuhkan istana kehidupan 10 lapis tetapi juga klan iblis dengan tubuh surgawi penentang surga. Klan iblis dengan tubuh surgawi penentang surga. Yang Xiaotian terkejut. Pada saat itu, Jiang Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan dengan istana kehidupan 10 lapis, belum tentu seseorang dengan tubuh surgawi penentang surga dapat menjinakkan pedang iblis langit. Untuk menjinakkan pedang suci seperti pedang iblis langit, seseorang juga harus bergantung pada takdir. Takdir. Yang Xiaotian bertanya kepada para murid yang hadir dan memastikan bahwa pedang setan langit akan muncul dalam waktu setengah tahun. Sepertinya perjalanan ke kota setan langit perlu dilakukan, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Pedang setan langit selalu muncul di tanah suci leluhur setan, di kota setan langit. Ki pedang Dao surgawi dari pedang iblis langit pasti lebih unggul daripada ki pedang surgawi api surgawi. Jika dia bisa mendapatkan pedang iblis langit dan menggabungkan ki pedang Dao surgawi di dalamnya, maka domain 15 pedangnya bisa dilatih dengan sempurna. Terlebih lagi, pedang iblis langit memiliki makna yang luar biasa. Konon, siapapun yang dapat menjinakkan pedang iblis langit akan mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh leluhur suci klan iblis di kuil Dewa Iblis Langit. Tanah suci leluhur iblis didirikan oleh leluhur suci klan iblis. Mendapatkan warisan leluhur suci klan iblis berarti mengambil alih kekuatan asal suci tanah suci leluhur iblis. Apa maksudnya ini tidak perlu dijelaskan lagi. Yang Xiaotian saat ini adalah penguasa tanah suci primordial, tetapi kekuatan tanah suci primordial saja masih jauh dari cukup untuk melawan klan Kirin dan keluarga Fang. Terakhir kali, alasan dia mampu mengalahkan klan Kirin dan leluhur keluarga Fang terutama karena klan Kirin bertindak tergesa-gesa dan keluarga Fang tidak membawa pasukan besar. Terlebih lagi, terakhir kali, baik Raja Pedang Dewa Pembantai maupun Master Pedang Bebas Bencana tidak mengambil tindakan. Tanah suci leluhur iblis adalah salah satu dari 4 tanah suci agung di domain Dao. Jika ia bisa menguasai tanah suci leluhur iblis, maka ketika saatnya tiba, ia tak perlu takut pada Raja Pedang Dewa Pembantai atau Master Pedang Bebas Bencana, bahkan jika ia harus menghadapi mereka setelah menaklukkan klan naga primordial. Saat Yang Xiaotian sedang merenung, tiba-tiba, seorang ahli dari klan iblis berbisik kepada rekannya, kudengar beberapa hari yang lalu, ketika seorang murid dari klan Kirin menerobos ke alam Kaisar Surgawi, mereka membentuk istana kehidupan 10 lapis. Apa? Seorang murid klan Kirin dengan istana kehidupan 10 lapis telah muncul. Siapa dia? Rekannya terkejut. Jika seorang murid dengan istana kehidupan 10 lapis muncul di domain Dao, ini bukan masalah kecil. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya juga terkejut mendengar ini. Aku tidak tahu namanya, kata pembangkit tenaga listrik klan iblis itu. Tapi karena ada berita seperti itu, kemungkinan besar itu benar, dan murid Kirin ini memiliki tubuh surgawi kilin 7 warna. Tubuh surgawi kilin 7 warna. Seru rekannya. Kalau begitu, murid klan Kirin ini mungkin punya kesempatan untuk menjinakkan pedang iblis langit. Tubuh surgawi kilin 7 warna merupakan tubuh surgawi terkuat dari klan Kirin dan salah satu tubuh surgawi pembangkang terkuat di antara klan iblis. Yang Xiaotian juga terkejut. Seorang murid klan Kirin telah muncul dengan tubuh surgawi kilin 7 warna, dan mereka juga telah mengolah istana kehidupan 10 lapisan. Pemimpin klan naga Ascending Li Qian terkejut, ekspresinya lebih serius dan khawatir dari sebelumnya. Jika murid klan Kirin ini berhasil menjinakkan pedang setan langit, itu akan menjadi pukulan telak bagi tanah suci primordial. Klan Kirin sudah menjadi yang terkuat di antara klan iblis. Jika mereka berhasil menguasai tanah suci leluhur iblis,
siapa yang bisa menekan klan Kirin? Bab 1290, Yang Xiaotian ada di sini. Yang Xiaotian mengerutkan kening, tak menyangka seorang murid klan Kirin benar-benar telah mencapai lapisan ke-10 istana kehidupan. Jika memang begitu, lawannya juga bisa menjinakkan pedang iblis langit. Karena itulah situasinya, dia harus mencapai kota setan langit lebih awal, menunggu kelahiran pedang setan langit. Begitu pedang setan langit lahir, dia akan bergerak untuk menaklukkannya, dan dia tidak bisa membiarkan murid dari klan Kirin mendapatkannya terlebih dahulu. Jika lawan menaklukkan pedang setan langit terlebih dahulu, akan sulit baginya untuk mengambilnya kembali. Terlebih lagi, begitu lawan menaklukkan pedang setan langit dan memperoleh warisan leluhur suci klan iblis, mengendalikan kekuatan asal suci dari tanah suci leluhur iblis, jika mereka pergi ke tanah suci leluhur iblis saat itu berarti kematian. Sekalipun Jiang Tua sangat kuat, mustahil baginya untuk berjuang keluar dari tanah suci leluhur iblis. Sementara Yang Xiaotian berpikir ia harus tiba di kota setan langit lebih awal, para pejabat tinggi kuil Dewa Setan Langit juga berkumpul di aula besar, mendiskusikan kemunculan pedang setan langit yang akan segera terjadi. Yang duduk di kursi utama kuil Dewa Setan Langit adalah kepala aula, dan yang duduk di sebelah kiri bawah adalah wanita berpakaian putih yang pernah ditemui Yang Xiaotian dan yang lainnya di Gunung Naga Jahat. Wanita itu tak lain adalah Bai Yufeng, salah seorang di antara 4 penjaga utama kuil Dewa Setan Langit. Bai Yufeng bukan hanya salah satu dari 4 penjaga utama kuil Dewa Setan Langit, tetapi dia juga yang terdepan di antara semuanya. Di Gunung Naga Jahat, setelah dia dan bawahannya berhadapan dengan naga jahat dan menemukan buah siam naga jahat, dia telah kembali ke kuil Dewa Setan Langit. Pedang iblis langit akan segera muncul, apakah ada yang ingin mengatakan sesuatu? Master kuil Dewa Iblis Langit, Sun Hai, angkat bicara. Kerumunan yang berbisik-bisik satu sama lain berhenti. Tuan Kuil, kami telah menerima kabar bahwa ada seorang murid klan Kirin dengan tubuh surgawi Kirin yang berwarna-warni, yang juga telah berkultivasi hingga 10 lapisan istana kehidupan. Seorang tetua berambut abu-abu yang duduk di bawah Bai Yufeng berkata dengan suara yang dalam, kemunculan pedang setan langit kali ini, aku khawatir, mungkin akan ditundukkan oleh anak klan Kirin itu. Keributan terjadi di antara orang-orang di aula besar. Bai Yufeng mengerutkan kening, ia juga telah mendengar tentang kemunculan seorang murid dari klan Kirin dengan tubuh surgawi Kirin yang berwarna-warni dan istana kehidupan 10 lapis. Justru karena itulah, setelah mendapatkan buah naga jahat siam, ia dan bawahannya bergegas kembali. Setelah kembali, dia bertanya ke sana kemari namun tetap tidak dapat menemukan nama murid klan Kirin ini. Jika klan Kirin mendapatkan pedang iblis langit dan mewarisinya dari leluhur suci, bukankah kuil Dewa Iblis Langit kita harus tunduk pada klan Kirin mulai sekarang? Kata leluhur kuno kuil Dewa Iblis Langit lainnya dengan marah. Klan Kirin dan kuil Dewa Setan Langit keduanya merupakan kekuatan terkuat di tanah suci leluhur iblis, dengan hubungan yang sangat buruk. Oleh karena itu, penduduk kuil Dewa Setan Langit tentu saja tidak ingin klan Kirin memperoleh pedang setan langit. Kalau klan Kirin berhasil mendapatkan pedang iblis langit, bukankah mereka akan mampu menguasai kuil Dewa Iblis Langit dan bertindak sesuka hati mereka? Dengan pemikiran ini, suasana hati Dewa Kuil Setan Langit Sun Hai pun jadi sulit diperbaiki. Kelahiran pedang iblis langit yang sudah semakin dekat juga mengusik hati banyak pendekar hebat. Meski masih ada waktu setengah tahun hingga kelahiran pedang iblis langit, banyak pendekar telah berangkat dari berbagai tanah suci, bergegas menuju tanah suci leluhur iblis. Bahkan banyak penguasa jalur iblis dari tanah suci iblis primal juga sudah mulai menuju ke tanah suci leluhur iblis. Sementara banyak penguasa jalan iblis bergegas menuju tanah suci leluhur iblis, rumah suci iblis primal masih menanyakan berita dan keberadaan Yang Xiaotian. Suatu hari, seorang leluhur kuno dari Primal Demon Holy Mansion tiba-tiba berkata kepada Primal Demon Holy Master, Tuan Suci, untuk kemunculan pedang iblis langit ini, Yang Xiaotian harus muncul di kota iblis langit. Tak heran leluhur kuno dari rumah suci iblis primal ini akan menebak seperti itu, lagi pula, Yang Xiaotian memiliki pedang surgawi api surgawi dan pedang surgawi suci tertinggi. Jika dia tahu kemunculan pedang iblis langit, dia pasti akan pergi ke sana. Mendengar ini, Guru Guo Yue, Zhao Shaoquan, tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara berat, aku akan pergi ke kota setan langit sekarang. Master suci iblis primal tiba-tiba angkat bicara, aku juga sudah bertahun-tahun tidak ke kota iblis langit. Mengingat kemunculan pedang iblis langit yang langka, aku juga akan mengunjungi kota iblis langit. Mendengar ini, semua orang terkejut.
Status apa yang dimiliki Master Suci Iblis Primal? Dia sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan tanah suci Iblis Primal, dan sekarang dia ingin pergi ke kota Iblis Langit. Aku juga ingin bertemu Yang Xiaotian ini, kata Master Suci Iblis Primal dengan muram. Seorang leluhur kuno dari rumah suci Iblis Primal berkata dengan serius, banyak yang menyebarkan kabar bahwa Yang Xiaotian telah menguasai lapisan ke-10 istana kehidupannya. Jika itu benar, maka Yang Xiaotian mungkin bisa menaklukkan pedang Iblis Langit. Hati orang-orang dari Primal Demon Holy Mansion mencelos. Mendengar kata-kata ini, Zhao Shaoquan mencibir dingin, Yang Xiaotian ingin menaklukkan pedang Iblis Langit. Dalam mimpinya, jika dia ingin menaklukkannya, kami akan memastikan dia tidak bisa. Bahkan jika kita harus membiarkan seorang murid dari klan Kirin melakukannya, kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Pedang setan langit muncul di dunia ini hanya 1 hari setiap kalinya. Jika tidak ada seorang pun yang menaklukkannya dalam hari itu, pedang setan langit akan lenyap dengan sendirinya, dan tidak akan muncul kembali hingga 10.000 tahun kemudian. Selama mereka mencegah Yang Xiaotian bersentuhan dengan pedang setan langit dalam 1 hari itu, bahkan jika Yang Xiaotian memiliki lebih dari 10 lapisan di istana kehidupannya, dia tidak akan mampu menaklukkan pedang setan langit. Master Suci Iblis Primal berkata kepada semua orang, bersiaplah, kita berangkat ke kota Iblis Langit. Ya, Tuan Suci. Sementara itu, Yang Xiaotian beserta rombongan telah tiba di wilayah di mana rumah gua guru suci Dao Surgawi berada. Pada saat Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba, tempat itu telah penuh sesak dengan lautan manusia. Jelas, mereka semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian murid yang diadakan oleh LFH. Guru suci Dao Surgawi adalah tokoh terkemuka di tanah suci Dao Surgawi dan salah satu dari 10 tokoh terkuat di domain Dao. Menjadi murid langsung LFH berarti menjadi murid agung guru suci Dao Surgawi, suatu kehormatan yang tak tertandingi, tentu saja, jumlah pesertanya sangat besar. Yang Xiaotian dan rombongannya melewati antrian yang mengular seperti naga dan mendekati seorang murid yang berpatroli. Melihat Yang Xiaotian dan rombongannya mendekat, murid yang berpatroli itu berkata dengan angkuh, tunggu. Apa kau di sini untuk mendaftar penilaian murid juga? Tuan LFH telah menetapkan bahwa siapapun yang datang, mereka harus mengantri sesuai aturan. Siapapun yang menolak mendengarkan akan diusir tanpa terkecuali. Melihat sikap angkuh dan arogan murid yang berpatroli itu, Yang Xiaotian tak kuasa menahan tawa. Namun, mengingat guru suci Dao Surgawi adalah tokoh nomor 1 di tanah suci Dao Surgawi, wajar saja jika bawahannya bersikap sedikit arogan. Hal yang sama berlaku di setiap dunia. Pada saat itu, Raja Penjara Pedang melangkah maju dan berkata, silakan laporkan bahwa Yang Mulia ada di sini untuk bertemu dengan guru suci Dao Surgawi. Yang Mulia, murid yang berpatroli itu mengira Yang Xiaotian adalah raja kecil dari sebuah negara kecil dan hendak menyuruhnya untuk terus mengantri. Yang Xiaotian menangkupkan tinjunya dan berkata, akulah Yang Xiaotian. Saya Yang Xiaotian. Begitu Yang Xiaotian berbicara, suasana yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi, sangat sunyi, dan semua murid yang mengantri untuk penilaian terkejut, mengalihkan pandangan mereka ke arah pemuda yang mengenakan jubah biru. Yang Xiaotian, putra Dao Domain. Seorang tetua dari keluarga yang membawa murid untuk penilaian menarik napas tajam dan gemetar. Yang Xiaotian, putra Dao dengan 2 bingkai surgawi raja kekacauan besar dan 2 jimat pengikat kehidupan yang menghubungkan langit dan bumi, dikenal oleh semua orang di domain Dao, dan namanya tersebar luas. Terutama setelah pertempuran di Long Manor, dengan klan Kirin kalah dan mundur, reputasi Yang Xiaotian mengguncang domain Dao. Yang Xiaotian, murid yang berpatroli itu tiba-tiba tampak ketakutan, panik melarikan diri ke dalam, dan berteriak, Yang Xiaotian ada di sini. Cara dia bertindak, orang-orang yang tidak menyadarinya akan mengira bahwa ada setan yang menggemparkan dunia yang telah datang. Bab 1291, jadi bagaimana jika kau putra domain Dao? Apa hubungannya denganku? Yang Xiaotian melihat murid yang berpatroli itu tampak ketakutan dan bingung, yang juga tidak diduganya. Sekalipun dia adalah putra domain Dao, sekalipun dia adalah penguasa tanah suci primordial, pihak lain tidak perlu merasa begitu takut dan panik, bukan? Atau karena alasan lain, Yang Xiaotian dan semua orang menganggapnya aneh. Dan teriakan murid yang berpatroli itu membuat LFH dan sekelompok ahli dari Gunung Laut Suci yang ada di aula besar waspada. Apa? Yang Xiaotian. Begitu LFH mendengar ini, dia hampir secara refleks berdiri, wajahnya penuh amarah, dia benar-benar berani datang ke Gunung Laut Suciku. Naga jahat yang dibesarkannya telah terbunuh,
dan ia yakin itu adalah perbuatan Yang Xiaotian. Selama bertahun-tahun, ia telah mencari dan menyelidiki berita tentang Yang Xiaotian. Sekarang mendengar Yang Xiaotian berani datang ke Gunung Laut Suci, reaksinya menjadi sangat gelisah. Ikuti aku keluar, kata LVH kepada para ahli Gunung Laut Suci di aula besar, dan dengan itu, dia menerobos udara keluar dari aula dalam, terbang menuju gerbang gunung. Para ahli dari Gunung Laut Suci juga bergegas mengikuti LVH, terbang keluar satu demi satu. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, Yang Xiaotian dan yang lainnya melihat sekelompok ahli dari Gunung Laut Suci menyerbu dengan agresif. Melihat LVH dan yang lainnya keluar dengan cara yang mengancam, Yang Xiaotian merasa bingung. Ada yang tidak beres, Yang Mulia, hati-hati. Pemimpin klan naga Ascending, Li Qian, melihat LVH dan yang lainnya datang dengan mengancam, lalu angkat bicara, bergeser bersama kerumunan yang lebih dekat ke sisi Yang Xiaotian. Seolah menghadapi musuh yang tangguh. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Laut Suci. Namun, Jiang Tua tampak tenang seperti biasa, tetap berada di samping Yang Xiaotian. Berdiri di sana, kehadirannya sama dahsyatnya seperti jurang, mengguncang langit dan bumi. LVH yang awalnya murka dan berapi-api, merasakan kehadiran Old Jiang yang mengesankan, agak sadar. Dalam sekejap mata, LVH dan yang lainnya tiba di tempat kejadian. Beberapa murid yang sedang antri untuk mendaftar juga merasakan ada yang tidak beres dan segera menjauh. Setibanya di sana, LVH langsung menatap Yang Xiaotian dengan tatapan bermusuhan, apakah kau Yang Xiaotian? Apa kau membunuh naga jahat yang kubesarkan? Sebelum Yang Xiaotian sempat membuka mulut, ia melanjutkan, kau berani sekali. Kau tidak hanya membunuh naga jahatku, tapi kau juga memotong jantungnya dan mengambil dannya. Yang Xiaotian mendengarkan rentetan pertanyaan LVH begitu ia muncul, dengan marah menuduhnya membunuh naga jahatnya, tanpa mempedulikan Yang Xiaotian sebagai putra domain Dao. Ekspresinya menjadi muram. Tampaknya meskipun dia telah memenangkan kompetisi Dao Domain dan menjadi putra Dao Domain, banyak orang di Dao Domain tidak menganggapnya serius sama sekali. Klan Kirin seperti ini, keluarga Fang seperti ini. Sebelumnya, 6 orang dari Primal Demon Holy Mansion seperti Guo Yue seperti ini. Sekarang LVH ini juga seperti ini. Mendengar pertanyaan LVH pada Yang Xiaotian, Li Qian, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya memasang ekspresi marah di wajah mereka. Meng Bingsue juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kening Old Jiang berkerut lebih dalam. LVH, beraninya kau. Teriak Li Qian dengan marah, Yang Mulia adalah putra domain Dao. Putra Dao Domain. Mendengar ini, LVH mencibir dan tertawa, memangnya kenapa kalau dia putra Dao Domain, apa urusanku? Aku bisa menghabisinya dengan sekali hembusan napas. Kembali di puncak Dao Surgawi, jika bukan karena campur tangan guruku, dia pasti sudah lama meninggal, mungkin sekarang dia sudah berubah menjadi mayat kering oleh klan Kirin, keluarga Fang, dan Buddha jahat tanah mayat. Mendengar LVH bersikap tidak hormat terhadap Yang Xiaotian lagi, raut wajah Old Jiang menjadi muram, dan tepat saat dia hendak bergerak, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya ke arahnya. Kembali ke alam Dao, keberhasilannya dalam menerima baptisan sumber Dao sesungguhnya berkat usaha dari Guru Suci Dao Surgawi dan Tuan Kota Dao Surgawi. Meskipun itu adalah tugas mereka, dan mereka berkewajiban untuk memastikan keberhasilan penerimaan baptisan sumber Dao, namun itu tetap merupakan tindakan kebaikan. Bantuan ini diberikan oleh Yang Xiaotian kepada Guru Suci Dao Surgawi. Hari ini, Yang Xiaotian datang untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Guru Suci Dao Surgawi. Tidak terlibat dalam konflik dengan masyarakat Gunung Laut Suci. Yang Xiaotian menatap para tetua Gunung Laut Suci, saya di sini hari ini untuk menemui Guru Suci Dao Surgawi, silakan masuk dan laporkan atas nama saya. Para tetua Gunung Laut Suci tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah LVH. Semua urusan Gunung Laut Suci sekarang pada dasarnya berada di bawah kendali LVH, mereka tidak dalam posisi untuk membuat keputusan tentang masalah ini. Mendengar Yang Xiaotian meminta bertemu dengan gurunya, LVH mencibir dingin, Yang Xiaotian, kau ingin bertemu dengan guruku? Tentu, karena binatang surgawi yang kupelihara dibunuh oleh bawahanmu, satu nyawa dibalas satu nyawa. Pertama, ambillah nyawa bawahanmu sebagai kompensasi. Kalau begitu, kau bisa bertemu dengan tuanku. Sambil berbicara, ia melirik ke arah Jiang Tua. Jelas sekali, ia curiga bahwa naga jahat yang ia asuh telah dibunuh oleh Jiang Tua. Melihat LVH mencurigainya dan menginginkan nyawa ganti nyawa,
Old Jiang mendengus dingin, dan dalam sekejap, itu meledak seperti guntur surgawi 9 surga, menyebabkan seluruh daratan gunung laut suci bergetar hebat. Kekuatan yang luar biasa dan mengerikan menyelimuti gunung laut suci. Seolah-olah gunung laut suci menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Semua murid dan orang-orang penting yang datang mendaftar ujian dilanda ketakutan dan kepanikan. Bahkan para tetua gunung laut suci merasakan seolah-olah gunung menimpa mereka, seluruh tubuh mereka berat, dan mereka semua tercengang. Orang pertama yang menanggung beban terberat, LVH, merasa seolah-olah kekuatan apokaliptik tengah mengaum ke arahnya, memaksanya mundur berulang kali, tidak mampu melawan bahkan dengan sekuat tenaga. Dia mundur sampai ke tepi tebing sebelum akhirnya berhenti. Sepanjang jalur mundurnya, tanah ditinggalkan dengan parit yang panjang. Ekspresi LVH akhirnya berubah saat dia menatap Jiang Tua. Dia tahu bahwa leluhur naga agung sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka kalau dia sekuat ini. Sebagai murid tertua guru suci Dao Surgawi dan seseorang yang telah mengukuhkan daunnya, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga pengukuh Dao biasa. Namun, di hadapan leluhur naga agung, dia begitu rapuh. Bolehkah saya tahu teman Dao mana yang datang ke Gunung Laut Suci? Jika Gunung Laut Suci lalai, mohon bermurah hati, kata sebuah suara berwibawa yang menggelegar di Gunung Laut Suci. Suaranya meraung bagai guntur dewa. Kemudian, sesosok terlihat melayang ke langit dari bagian terdalam Gunung Laut Suci dan berjalan di udara saat ia datang. Melihat kedatangannya, semua anggota keluarga yang hadir dengan penuh semangat berlutut memberi hormat. Itu adalah Yang Mulia, Guru Suci Surgawi Dao. Yang Mulia telah tiba secara pribadi. Itu Yang Mulia. Banyak murid yang datang mendaftar ujian begitu gembira hingga mereka mulai menangis, air mata tak terbendung. Guru Suci Dao Surgawi, ini adalah eksistensi tertinggi di hati semua orang di Tanah Suci Dao Surgawi. Guru Suci Dao Surgawi telah mengendalikan Tanah Suci Langit dan Bumi selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, dan prestisenya di Tanah Suci Dao Surgawi tidak tertandingi. Seperti halnya rakyat jelata di beberapa negara kecil yang akan gembira dan menitikkan air mata saat melihat raja mereka, apalagi para murid ini yang melihat Guru Suci Surgawi Dao. Saat Guru Suci Dao Surgawi berjalan menuju kerumunan, tekanan besar dan tak terbatas melonjak ke arah Yang Xiaotian, Jiang Tua, dan yang lainnya. Melihat ini, Jiang Tua mendengus dingin. Tekanan yang sama besar dan tak terbatasnya meledak untuk menghadapi Guru Suci Dao Surgawi. Kedua tekanan itu bertabrakan, seolah-olah dua gunung kekacauan surgawi yang tak terlihat saling berbenturan. Langit meledak karena kebisingan. Gelombang kejut menyapu langit dan bumi. Badai debu meletus dengan dahsyat. Seketika langit menjadi gelap dan bumi pun redup. Guru Suci Dao Surgawi juga terkejut, dan tatapannya pada Jiang Tua menjadi lebih serius. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Melihat Guru Suci Dao Surgawi muncul, Yang Xiaotian menangkupkan tinjunya dan berkata, saya Yang Xiaotian, memberi salam kepada Guru Suci Dao Surgawi. Saya datang hari ini untuk menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang Anda berikan di alam Dao. Pada saat ini, LVH terbang maju dan berkata kepada Guru Suci Dao Surgawi, Guru, Anda telah menyelamatkan Yang Xiaotian ini sebelumnya, tetapi dia tidak hanya tidak tahu berterima kasih, dia dan bawahannya juga membunuh naga surgawi yang saya asuh di Gunung Naga Jahat dan memotong jantungnya untuk diambil dannya. Bab 1292, Era Tergelap Domain Dao. Mendengar ini, alis Guru Suci Dao Surgawi berkerut, menatap muridnya, Anda mengatakan bahwa Yang Mulia dan bawahannya membunuh naga surgawi yang Anda asuh di Gunung Naga Jahat, apakah Anda menyaksikannya dengan mata kepala Anda sendiri? Apakah kamu punya bukti? Tidak, LVH tertegun. Guru Suci Dao Surgawi menoleh, meminta maaf kepada Yang Xiaotian, Yang Mulia, murid saya ini selalu seperti ini, impulsif dalam tindakannya. Saya mohon Yang Mulia untuk memaafkan saya. Tepat ketika Yang Xiaotian hendak berbicara, LVH membuat alasan, Guru, hari ketika Yang Xiaotian memasuki Gunung Naga Jahat, naga surgawi asuhanku terbunuh. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Guru Suci Dao Surgawi berteriak dengan tegas, diam. Apakah nama Yang Mulia bisa kau panggil langsung? Wajah LVH berubah merah keunguan. Apakah kamu belum meminta maaf kepada Yang Mulia? Perintah Guru Suci Dao Surgawi dengan tatapan tegas. Meminta maaf. LVH memandang ke arah Yang Xiaotian, ekspresinya tidak sedap dipandang. Selama ini aku telah menugaskanmu untuk memimpin Gunung Laut Suci, tetapi kau benar-benar mengecewakanku. Tegur Guru Suci Dao Surgawi,
mulai hari ini, kau tidak lagi memegang otoritas atas Gunung Laut Suci. LV dia menjadi pucat seperti hantu. Dia tidak menyangka bahwa demi Yang Xiaotian, gurunya akan mencabut kekuasaannya atas Gunung Laut Suci. Guru, tangan LVH gemetar karena dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Guru Suci Dao Surgawi, yang berteriak, minggir. Wajah LVH berubah pucat pasi, tangannya terkepal erat, tetapi akhirnya, dia membungkuk kepada Guru Suci Dao Surgawi dan mengundurkan diri. Guru Suci Dao Surgawi menangkupkan tinjunya ke arah Yang Xiaotian dan leluhur Naga Agung, Yang Mulia, Senior Naga Agung, saya minta maaf karena telah membuat Anda terhibur. Meskipun Guru Suci Dao Surgawi merupakan satu dari 10 orang terkuat di domain Dao, ia berada pada generasi yang sama dengan leluhur Kirin, dan dalam hal senioritas, leluhur Naga Agung bahkan berada di atasnya. Senior, Anda terlalu rendah hati. Yang Xiaotian segera menjawab sambil menangkupkan tinjunya, kami datang tanpa diundang, mengganggu renungan Anda. Mohon maaf atas kelancangan kami. Mendengar ini, Guru Suci Dao Surgawi terkekeh, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Saya sudah lama menantikan pertemuan dengan Yang Mulia, dan saya sangat senang Anda ada di sini. Ia kemudian dengan hangat mengundang Yang Xiaotian dan leluhur Naga Agung ke rumah guanya. Tak lama kemudian, rombongan itu dapat melihat rumah gua Guru Suci Dao Surgawi dari jauh. Sebagai penguasa tanah suci Dao Surgawi, rumah gua miliknya luar biasa luas, terdiri dari 10.000 istana. 10.000 istana membentuk susunan agung tingkat Dao Agung. Grand Array ini terhubung menjadi satu dengan seluruh gunung Laut Suci. Dan gunung Laut Suci pada gilirannya terhubung dengan kekuatan asal suci dari tanah suci Dao Surgawi. Operasi kekuatan rumah gua Guru Suci Dao Surgawi mengandung prinsip-prinsip agung langit dan bumi, yang berdampak kuat pada jiwa. Yang Xiaotian memandang rumah gua Guru Suci Dao Surgawi dan sangat terkejut. Gua mansion ini, aku bangun berdasarkan bagan susunan agung peninggalan Tuan Niheng. Guru Suci Dao Surgawi melihat ekspresi Yang Xiaotian dan yang lainnya, lalu menjelaskan sambil tersenyum, tapi aku baru mempelajarinya sedikit. Tuan Niheng, mendengar ini, Jiang Tua dan yang lainnya semua memasang ekspresi serius. Niheng adalah mentor dari penguasa terakhir domain Dao. Ia juga merupakan otoritas terdepan pada formasi di domain Dao saat itu. Keunggulan kemampuannya dalam formasi berada di luar pemahaman. Bahkan leluhur naga primordial pada masa itu sangat menghormatinya. Ya, memang Tuan Niheng, kata Guru Suci Dao Surgawi sambil tersenyum, Yang Mulia, Senior Naga Agung, silakan. Ia kemudian membuka Grand Array, mengundang Yang Xiaotian dan yang lainnya untuk masuk. Begitu berada di dalam Grand Array, Guru Suci Dao Surgawi memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya langsung ke aula utama. Kelompok itu terbang perlahan, sambil mengobrol di sepanjang perjalanan. Di dalam istana, terdapat berbagai macam pohon surgawi yang langka dan berbagai macam obat spiritual yang langka. Beberapa bahan yang digunakan untuk pembangunan istana begitu luar biasa sehingga bahkan Jiang Tua pun takjub. Yang Xiaotian bahkan melihat segmen cabang pohon Dewa Matahari. Segmen cabang pohon Dewa Matahari ini ditanam oleh Guru Suci Dao Surgawi di sebuah halaman, memancarkan api surgawi matahari yang samar. Melihat Yang Xiaotian memandangi cabang-cabang pohon Dewa Matahari, Guru Suci Dao Surgawi menjelaskan, cabang pohon Dewa Matahari ini saya temukan di Gunung Surgawi Gagak Emas di Tanah Suci Leluhur Iblis. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba berbagai cara untuk memeliharanya, tetapi sayangnya, ia tidak pernah tumbuh. Dia menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi penyesalan. Gunung Surgawi Gagak Emas. Yang Xiaotian berpikir dalam hati. Guru Suci Dao Surgawi mengangguk, Gunung Surgawi Gagak Emas adalah tempat berkembang biaknya klan Gagak Emas. Dulu, klan Gagak Emas tidak lebih lemah dari klan Kirin, tetapi sekarang, klan Gagak Emas berada di ambang kepunahan. Akan tetapi, kejadian seperti itu sangat umum terjadi di domain Dao. Begitu mereka tiba di aula utama, Guru Suci Dao Surgawi mengundang Yang Xiaotian dan leluhur Naga Agung ke tempat duduk yang lebih tinggi, tetapi Yang Xiaotian menolak dan duduk di bawah Guru Suci Dao Surgawi di samping leluhur Naga Agung. Setelah duduk, Guru Suci Dao Surgawi menyiapkan anggur berkualitas dan buah surgawi untuk dihidangkan. Ia pun berbincang dan tertawa dengan Yang Xiaotian, leluhur Naga Agung, dan yang lainnya hingga tengah malam, lalu ia secara pribadi mengatur akomodasi untuk mereka. Di halaman, Yang Xiaotian teringat klan Iblis Yin Yang disebutkan oleh Guru Suci Dao Surgawi sebelumnya.
Meskipun guru suci tidak menjelaskan lebih lanjut, kata-katanya mengandung nada kekhawatiran tentang klan iblis Yin Yang. Jiang Tua, apakah kamu tahu tentang klan iblis Yin Yang? Tanya Yang Xiaotian. Mendengar Yang Xiaotian menyebut klan iblis Yin Yang, ekspresi wajah Old Jiang menjadi sangat serius saat dia berkata, klan iblis Yin yang mengerikan. Yang Xiaotian telah menghabiskan beberapa hari bersama Jiang Tua tetapi belum pernah melihat ekspresi seserius itu di wajahnya sebelumnya. Raja Iblis Yin yang lahir dari Qi Yin Yang. Konon, Raja Iblis Yin yang lahir sebelum terbentuknya domain Dao, ujar Jiang Tua. Yang Xiaotian tersentak, lahir sebelum Dao domain terbentuk. Bukankah itu berarti usianya lebih tua dari Dao domain itu sendiri? Pada awal berdirinya domain Dao, itu adalah era klan Iblis Yin Yang. Saat itu, klan Iblis Yin yang menduduki seluruh domain Dao, dan semua kehidupan di dalam domain Dao berada di bawah kendali mereka. Era itu adalah periode tergelap dan paling kacau di domain Dao, kata Jiang Tua dengan berat, bahkan dengan sedikit nada tertekan dalam suaranya. Hati Yang Xiaotian juga tenggelam. Sampai kemudian, seseorang bernama Gao Yi muncul di antara ras manusia, lanjut Jiang Tua. Saat menyebut Gao Yi, nada bicara Jiang Tua menjadi penuh hormat, matanya dipenuhi kekaguman. Tuan pertama dari domain Dao. Seru Yang Xiaotian terkejut. Ya, dia adalah penguasa pertama dari domain Dao yang kita miliki. Jiang Tua mengangguk, suaranya dipenuhi kegembiraan, penguasa Gao Yi memimpin para tokoh utama ras manusia dalam pertempuran sengit melawan klan Iblis Yin Yang, yang akhirnya menghancurkan era klan Iblis Yin Yang di domain Dao. Dihancurkan. Yang Xiaotian memperhatikan bahwa Jiang Tua hanya menyebutkan kata, dihancurkan, bukan, dimusnahkan. Menurut kitab suci, Raja Iblis Yin yang memimpin sisa-sisa pasukan untuk melarikan diri dari domain Dao, kata Jiang Tua, suaranya kembali merendah, Raja Iblis Yin yang tidak mati. Raja Iblis Yin yang belum mati. Yang Xiaotian mengerutkan kening, apakah kita tahu kemana klan Iblis Yin yang melarikan diri setelahnya? Tidak ada yang tahu, Jiang Tua menggelengkan kepalanya, setelah itu, setiap beberapa kalpa, klan Iblis Yin yang akan bangkit kembali. Setiap kali mereka kembali, domain Dao menderita banyak korban. Terakhir kali mereka kembali, klan Gagak Emas, yang tidak lebih lemah dari klan Kirin, hampir musnah. Namun, kemunculan terakhir klan Iblis Yin yang adalah puluhan juta tahun yang lalu. Pada titik ini, raut wajah Jiang Tua menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sebelumnya, klan Iblis Yin yang akan kembali setiap beberapa juta tahun. Sudah 10 juta tahun sejak mereka kembali, yang mungkin menunjukkan bahwa mereka sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Jika klan Iblis Yin yang kembali lagi, aku khawatir akan domain Dao. Dia tidak mengatakan apa yang ditakutkannya akan terjadi pada domain Dao. Bab 1293, lain kali, Raja Iblis Yin yang akan datang secara pribadi. Jiang Tua, meskipun dia tidak melanjutkan, membiarkan maknanya tidak terucapkan. Selain itu, kebangkitan klan Iblis Yin yang sebelumnya dipimpin oleh keturunan penguasa Iblis Yin yang tidak muncul secara langsung, kata Jiang Tua. Namun meski begitu, domain Dao masih menderita banyak korban. Jika klan Iblis Yin yang bangkit lagi, aku khawatir Raja Iblis Yin yang sendiri akan datang. Suara Jiang Tua terdengar berat. Hati Yang Xiaotian tiba-tiba tenggelam. Kedatangan Raja Iblis Yin Yang. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih kuno dari domain Dao. Dulu, ada Tuan Gao Yi yang bisa melawannya, tetapi sekarang Tuan Gao Yi sudah tiada. Jika Raja Iblis Yin yang datang sendiri, siapa yang bisa melawannya? Tak seorang pun. Bahkan jika mantan penguasa domain Dao, penguasa Gao Tianqi, masih ada, dia tidak akan mampu menahan keberadaan kuno seperti penguasa Iblis Yin Yang. Jiang Tua berkata dengan sungguh-sungguh, jika Raja Iblis Yin yang datang sendiri, itu berarti luka masa lalunya telah sembuh total. Pada saat itu, alam Dao akan menjadi lautan darah, dan mayat-mayat akan berserakan di mana-mana. Yang Xiaotian berkata dengan suara berat, Jiang Tua, berdasarkan spekulasi Anda, kapan klan Iblis Yin yang akan bangkit kembali? Dia ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk persiapan. Sulit dikatakan, bisa ratusan tahun, atau mungkin hanya beberapa dekade. Kata Jiang Tua, menatap langit gelap di kejauhan, suaranya serius. Jadi, paling lama beberapa ratus tahun. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, Jiang Tua kembali ke halamannya. Awalnya, Yang Xiaotian merasa kecepatan kultivasinya sudah cepat,
Tetapi sekarang, dia tiba-tiba merasa terlalu lambat. Terlalu lambat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dalam beberapa dekade, paling-paling dia akan mencapai alam leluhur surgawi. Jika dalam beberapa dekade klan iblis Yin yang bangkit, keberadaannya di alam leluhur surgawi akan menjadi bahan tertawaan di hadapan klan iblis Yin Yang. Oleh karena itu, ia perlu menemukan lebih banyak tubuh naga leluhur klan naga untuk bergabung dan meningkatkan kekuatannya. Tuan Ding, apakah Anda tahu tentang Raja Iblis Yin Yang ini? Tanya Yang Xiaotian. Orang tua Yin Yang itu memang sangat kuat, kata Guru Ding, tapi kau tak perlu terlalu khawatir. Saat langit runtuh, yang tinggi akan menopangnya. Jika sudah sampai pada titik itu, meninggalkan Dao Domain saja sudah cukup. Yang Xiaotian terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika domain Dao dimusnahkan oleh klan iblis Yin Yang, maka domain kekacauan, domain surgawi, dan bahkan domain desolate kemungkinan besar juga tidak akan luput. Bagaimana mungkin dia sendiri aman dan sehat? Selain itu, sebagai putra domain Dao, salah satu tanggung jawabnya adalah membela domain Dao bersama dengan guru suci Dao surgawi dan yang lainnya. Si tua Yin Yang itu memang kuat, tapi karena hukum alam Dao, wilayah kekuasaannya hanya bisa ditekan hingga ke tingkat tertinggi alam Dao, kata Master Ding. Jika klan iblis Yin yang datang ke alam Dao beberapa ratus tahun lagi, kau mungkin punya kesempatan untuk melawan si tua Yin Yang itu. Segera setelah itu, Master Ding berkata, kamu hanya perlu menerobos ke alam konfirmasi Dao sebelum Raja Iblis Yin Yang tiba. Alam konfirmasi Dao. Yang Xiaotian terguncang. Jika mencapai alam konfirmasi Dao begitu mudah, tidak akan ada begitu sedikit pusat kekuatan konfirmasi Dao di alam Dao. Jika kau bisa menyatu dengan tubuh naga leluhur lainnya, kau pasti bisa menembus alam peneguhan Dao dalam beberapa ratus tahun, kata Master Ding. Namun, kekuatan tempur Raja Iblis Yin yang sangat mengerikan, dan sebelum kau menembus alam peneguhan Dao, kau perlu mengolah fondasi setiap alam hingga mencapai kesempurnaan tertinggi. Hanya dengan cara ini, setelah kau menegaskan Dao-mu, kau akan mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan sumber Dao dari Dao Domain, dan mampu melawan Yin Yang Demon Lord. Kembangkan setiap bidang hingga ke titik paling ekstrim. Dengan kata lain, di alam Kaisar Surgawi, ia mesti mengolah istana kehidupan terkuat, di alam leluhur surgawi, cincin surgawi terkuat, di alam tertinggi, rupa Dharma langit dan bumi terkuat. Di alam dominasi, ia harus mengolah avatar surgawi yang terkuat. Kalian tidak perlu repot-repot mengurusi klan iblis Yin Yang untuk saat ini. Yang terpenting adalah menaklukkan pedang iblis langit terlebih dahulu, kata Master Ding. Meskipun kalian bisa menaklukkan pedang iblis langit, murid dari klan Kirin itu juga bisa. Jika kau menuju kota iblis langit, klan Kirin, keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana pasti akan memikirkan segala cara untuk menghentikanmu mendekati pedang iblis langit. Meskipun Jiang tua kuat, dia tidak bisa melawan banyak musuh sendirian, dia tidak bisa melindungimu. Yang Xiaotian mengangguk. Ini juga menjadi perhatiannya. Kalau dia saja tidak bisa mendekati pedang setan langit, bagaimana dia bisa menaklukkannya? Pergi ke Sky Demon City akan sia-sia kalau begitu. Setelah memikirkannya, Yang Xiaotian memutuskan untuk bertanya kepada Guru Suci Dao Surgawi besok untuk melihat apakah dia dapat mengundang Guru Suci untuk pergi bersamanya ke kota setan langit. Setelah semalaman berkultivasi, keesokan harinya Yang Xiaotian pergi ke istana Guru Suci Dao Surgawi, dan berbicara kepadanya tentang keinginannya pergi ke kota setan langit, dan bertanya apakah Guru Suci dapat menemaninya ke sana. Setelah mendengarkan niat Yang Xiaotian, Guru Suci Dao Surgawi menunjukkan wajah cemas dan berkata, Yang mulia, jika ada hal lain, saya bisa membantu. Kemudian ia menambahkan, tapi kota setan langit tidak mungkin. Kota setan langit tidak mungkin. Yang Xiaotian terkejut. Dulu, aku dan Guru Suci Tanah Suci Leluhur Iblis sebelumnya memiliki perjanjian, bahwa baik para ahli dari Gunung Laut Suciku maupun mereka yang berasal dari Istana Tuan Kota Surgawi Dao tidak boleh menginjakan kaki di kota langit iblis, Guru Suci Surgawi Dao menjelaskan dengan wajah meminta maaf. Tentu saja, para ahli dari Istana Tuan Kota Langit Iblis dan Kuil Dewa Langit Iblis juga dilarang memasuki kota langit Dao dan Gunung Laut Suciku. Ada hal seperti itu. Yang Xiaotian terdiam. Yang mulia, saya sungguh minta maaf. Guru Suci Dao Surgawi meminta maaf sekali lagi. Tidak apa-apa, Yang Xiaotian menjabat tangannya dan berkata, karena senior memiliki perjanjian dengan Guru Suci generasi sebelumnya dari Tanah Suci Leluhur Iblis, saya bisa mengerti. Mungkin karena rasa bersalah,
Guru Suci Dao Surgawi mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa dan berkata, Yang Mulia, di dalam ini, ada air suci Dao Tiga Surga dan beberapa obat roh 60 juta tahun yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Dia lalu menyerahkannya kepada Yang Xiaotian. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera menjabat tangannya, hendak menolak. Namun, Guru Suci Dao Surgawi bersikeras, saya harap Yang Mulia tidak menolak. Ia kemudian menambahkan, ini juga janji yang pernah saya buat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, yang dia maksud adalah penguasa Dao Domain sebelumnya, Gao Tianqi. Mendengar ini, Yang Xiaotian hanya bisa menerimanya, lalu dengan hormat berkata kepada Guru Suci Dao Surgawi, terima kasih, senior. Tidak ada yang perlu kusyukuri, kata Guru Suci Dao Surgawi sambil melambaikan tangannya. Yang Xiaotian duduk sebentar lagi di istana Guru Suci Dao Surgawi sebelum pergi. Setelah kembali ke istananya sendiri, Yang Xiaotian membuka artefak surgawi luar angkasa, dan melihat ada vas giok di dalamnya, yang seharusnya berisi air suci Dao Tiga Surga, dan beberapa kotak giok lainnya, mungkin berisi obat roh 60 juta tahun. Yang Xiaotian mengeluarkan vas giok dan kotak giok untuk membukanya, dan menemukan vas giok penuh dengan air suci Dao Tiga Surga, berjumlah sebanyak 4 atau 5.000 dosis. Melihat begitu banyak air suci Dao Tiga Surga, Yang Xiaotian terkejut. Di dalam kotak giok itu, terdapat total 10 obat roh 60 juta tahun. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian melihat begitu banyak obat roh 60 juta tahun sekaligus. Melihat semua air suci Dao Tiga Surga dan obat roh 60 juta tahun ini, Yang Xiaotian tahu bahwa ini pasti telah dikumpulkan oleh Guru Suci Dao Surgawi selama bertahun-tahun, dan bahkan bagi Guru Suci Tanah Suci Dao Surgawi, mengumpulkan begitu banyak air suci Dao Tiga Surga bukanlah hal yang mudah. Yang Xiaotian mengingat kebaikan ini jauh di dalam hatinya. Bab 1294, Leluhur Naga Agung. Namun, dengan kemunculan pedang iblis langit yang semakin dekat, Yang Xiaotian tidak lagi punya waktu untuk mengonsumsi obat roh 60 juta tahun untuk kultivasi. Ia menyimpannya, berencana untuk mengonsumsi dan mengolahnya setelah menaklukkan pedang iblis langit. Sedangkan untuk air suci Dao Tiga Surga, Yang Xiaotian memberikan setengahnya kepada Master Ding untuk dikonsumsi guna pemulihan. Karena pedang iblis langit akan segera muncul, Yang Xiaotian tidak tinggal lama di Gunung Laut Suci. Setelah sehari, ia berpamitan dengan Guru Suci Dao Surgawi dan meninggalkan Gunung Laut Suci. Guru Suci Dao Surgawi dan sejumlah guru dari Gunung Laut Suci secara pribadi mengantar Yang Xiaotian pergi. Guru Suci Dao Surgawi, dengan 1000 kata yang ingin diucapkan, tidak tahu bagaimana mengungkapkannya saat ia menyaksikan kepergian Yang Xiaotian. Akhirnya, Yang Xiaotian, bersama dengan leluhur naga agung, Meng Bingsue, dan beberapa orang lainnya, menghilang di cakrawala di bawah pengawasan ketat Guru Suci Dao Surgawi dan yang lainnya. Kapal yang ditumpangi Yang Xiaotian dan rekan-rekannya masih kapal Han Hai. Di dalam kapal terbang, Yang Xiaotian bergumam, Gao Yi, Gao Tianqi. Penguasa pertama Dao Domain adalah Gao Yi, dan penguasa sebelumnya bernama Gao Tianqi, keduanya memiliki nama keluarga Gao. Jiang Tua, yang berada di sampingnya, mendengar Yang Xiaotian menyebut Gao Yi dan Gao Tianqi dan berkata, banyak orang mengatakan bahwa Tuan Gao Tianqi adalah keturunan Tuan Gao Yi. Keduanya dari keluarga Gao. Keluarga Gao. Yang Xiaotian terkejut. Ya, keluarga Gao, kata Jiang Tua. Penatua, keluarga Gao adalah bagian dari domain Dao kita, kan? Tiba-tiba, Li Qian, yang berada di samping, bertanya. Keluarga Gao adalah keluarga paling misterius dan berkuasa di domain Dao. Namun, ada yang mengatakan bahwa kepala keluarga pertama keluarga Gao, ayah Gao Yi, bukan berasal dari domain Dao. Pak Tua Jiang menggelengkan kepala, tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Tidak jelas apakah ia tidak tahu atau memang sulit menjawabnya. Pada hari-hari berikutnya, tidak banyak yang terjadi. Yang Xiaotian menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang rahasia kapal terbang, mengonsumsi buah surgawi untuk mengolah beberapa tubuh surgawinya. Namun, mengingat kekuatan di sekitarnya masih terlalu lemah, sebelum memasuki kota setan langit, Yang Xiaotian berencana untuk terlebih dahulu pergi ke wilayah suku naga primordial untuk menaklukkan mereka. Jika dia dapat menaklukkan suku naga primordial dan memiliki Jiang Tua di sisinya, barulah dia akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan pedang setan langit. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka saat ini, dia tidak punya harapan untuk menaklukkan pedang setan langit. Semenjak jatuhnya leluhur naga primordial, suku naga primordial telah bersembunyi,
Wilayah tersembunyi mereka merupakan rahasia yang dijaga ketat dan hanya diketahui oleh sedikit orang, tetapi Jiang Tua dan Li Qian termasuk di antara mereka yang mengetahuinya. Tanah tersembunyi suku naga primordial berada di dalam tanah suci leluhur iblis. Dengan demikian, Yang Xiaotian tidak perlu menempuh perjalanan panjang. Setelah melewati serangkaian hutan lebat, mereka segera tiba di wilayah rahasia suku naga primordial. Yang mulia, tepat di depan terletak tanah tersembunyi suku naga primordial, kata Li Qian sambil menunjuk ke pegunungan luas di depan. Melihat ke depan, mereka melihat barisan pegunungan bergelombang seperti serangkaian naga surgawi yang tersebar di tanah. Pegunungan berbentuk naga surgawi ini membentuk susunan besar naga surgawi primordial yang kuat. Saat Jiang Tua menatap pegunungan naga surgawi yang bergelombang, dia merasakan gelombang emosi. Dalam keadaan kesurupan, sudah berapa tahun sejak dia meninggalkan suku naga primordial. Kenangannya masih jelas, seakan-akan baru terjadi kemarin. Kelompok itu berhenti sejenak, lalu terbang menuju pegunungan naga surgawi. Tepat saat Yang Xiaotian dan yang lainnya mendekati pegunungan naga surgawi, sebuah teriakan keras terdengar, berhenti. Siapapun yang memasuki wilayah suku naga primordial akan dihukum mati. Selanjutnya, beberapa sosok menerobos udara dan mendarat di depan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Ketika sosok di depan melihat itu adalah Li Qian, dia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, Li Qian. Namun raut wajahnya segera berubah tegas, Li Qian, apa urusanmu dengan suku naga primordial? Leluhur telah menetapkan bahwa mulai sekarang, kamu dan klan naga Ascending dilarang menginjakkan kaki di wilayah suku naga primordial. Kalau tidak, mati tanpa ampun. Mendengar ini, wajah Li Qian memucat, dan ia berkata dengan marah, leluhur telah memutuskan. Dia sedang membalas dendam pribadi. Sang pemimpin, yang terlalu malas menjelaskan kepada Li Qian, melambaikan tangannya dan berkata, aku memberimu waktu 1 menit untuk membawa orang-orangmu pergi. Old Jiang, sambil menatap beberapa ahli dari suku naga primordial, berkata dengan dingin, Tuan Leluhur Naga pernah berkata bahwa klan naga Ascending diizinkan untuk bebas masuk dan keluar dari wilayah suku naga primordial. Berani sekali kau. Siapa yang memberimu wewenang untuk berani mengubah perintah penguasa leluhur naga waktu itu? Beberapa ahli dari suku naga primordial terkejut setelah mendengar teguran keras Jiang Tua dan saling memandang dengan bingung. Wajah orang yang memimpin tampak muram. Orang tua, bagaimana kami, suku naga primordial, menjalankan urusan kami bukanlah urusanmu. Enyahlah. Akan tetapi, dia baru saja selesai berbicara ketika dia terpental oleh tamparan dari Old Jiang. Pakar dari suku naga primordial terbang di udara dan menghantam pegunungan naga surgawi, mengguncangnya dengan hebat. Para ahli suku naga primordial lainnya tercengang. Untuk diketahui, yang terlempar itu adalah leluhur kuno dari suku naga primordial, seorang pengkonfirmasi Dao. Meskipun dia baru saja mencapai Dao Confirming, dia tetaplah eksistensi Dao Confirming, namun dia dikalahkan dengan mudah di hadapan lelaki tua yang luar biasa kuat ini. Setelah terdiam sesaat, para ahli dari suku naga primordial buru-buru mengeluarkan jimat pesan untuk memberitahu petinggi suku. Sementara yang lain memberitahu para anggota tingkat tinggi dari suku naga primordial, leluhur kuno penganut Dao Aoyuan, yang diterbangkan oleh Jiang Tua, terhuyung berdiri dari reruntuhan. Kau, Aoyuan menatap Jiang Tua, terkejut sekaligus marah, siapa kau? Dia tidak berani melakukan tindakan gegabah, karena kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Jiang Tua tidak menanggapi dan hanya menatap Aoyuan, siapa yang sekarang memimpin suku naga primordial. Siapakah yang memimpin suku naga primordial? Mendengar Jiang Tua bertanya langsung siapa yang memimpin suku naga primordial sekarang, Aoyuan menjadi semakin curiga dan bingung. Siapakah pria tua ini? Sementara itu, di dalam aula besar suku naga primordial, berbagai anggota suku berpangkat tinggi berkumpul, mendiskusikan kemunculan pedang setan langit yang akan segera terjadi. Saat semua orang tengah berbincang, tiba-tiba, pemimpin klan suku naga primordial, Aobi, merasakan token transmisinya bergetar di pinggangnya dan mengeluarkannya untuk melihatnya, sangat terkejut. Pemimpin klan, melihat ekspresi terkejut Aobi, leluhur yang duduk di kursi bawah bertanya dengan bingung. Aobi menunjukkan pesan di token itu kepada leluhur dan berkata, baru saja, Ao Feng mengirimkan token transmisi, mengatakan bahwa Li Qian dari klan naga Ascending datang bersama beberapa orang. Di luar, salah satu pria tua berotot menamparkan Aoyuan dan membuatnya terlempar. Apa? Semua ahli dari suku naga primordial yang hadir mengubah ekspresi mereka.
Leluhur itu melihat pesan di token itu, raut wajahnya menjadi muram. Li Qian ini, dia minta mati. Aku sudah menetapkan bahwa klan naga ascending mereka tidak boleh memasuki wilayah suku naga primordial kita, tapi dia berani membawa orang ke sini dan menyakiti leluhur kuno suku naga primordial kita. Semuanya, ikut aku keluar dan lihat. Aobi berdiri lalu memimpin semua orang untuk terbang keluar. Saat ia terbang keluar, ia bertanya-tanya di mana Li Qian menemukan lelaki tua berotot luar biasa yang bisa menamparkan Ao Yuan dengan sekali tebas. Dengan kekuatan seperti itu, ia mungkin tidak lebih lemah dari leluhurnya, kan? Bukan hanya Aobi yang bingung, semua ahli dari suku naga primordial juga bingung. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di luar wilayah suku naga primordial. Pemimpin klan suku naga primordial, Aobi, melihat Jiang tua yang sangat tinggi berdiri di samping Yang Xiao Tian dari jauh. Saat dia melihat Old Jiang, dia hampir jatuh dari langit. Seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya penuh kegembiraan, lidahnya tercekat, itu leluhur naga agung. Leluhur naga agung telah kembali. Semua ahli di sekitar Aobi dari suku naga primordial juga gemetar hebat. Bab 1295, mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga. Ao Yuan mendengar seruan gemetar yang luar biasa dari pemimpin klan Aobi, dan bersama beberapa master klan naga primordial lainnya, menoleh ke belakang, menyaksikan kerumunan Aobi dan yang lainnya yang gemetar hebat. Apa yang baru saja dikatakan pemimpin klan? Seorang master klan naga primordial di samping Ao Yuan bertanya dengan gugup. Sepertinya ini tentang naga besar, leluhur naga besar. Leluhur naga agung. Ao Yuan dan yang lainnya tersentak, mungkinkah? Mereka segera berbalik, menatap pria tua berotot di depan mereka dengan mata penuh ketakutan. Tepat pada saat itu, mereka melihat pemimpin klan naga primordial Aobi bergegas menuju Old Jiang seperti anak panah, sama gembira dan gembiranya seperti seorang anak kecil ketika melihat seorang tetua kembali. Leluhur naga agung, itu benar-benar Anda, tetua. Jiang tua, menatap Aobi di depannya, berkata dengan nada sentimental, "Mehaem, aku kembali." Ia lalu menambahkan, "Saat aku pergi, kau baru saja mencapai alam dominasi, kan?" Mendengar Old Jiang menyebutkan bahwa ketika dia pergi, pemimpin klan mereka Aobi baru saja mencapai alam dominasi membuat Ao Yuan dan yang lainnya sangat terguncang. "Ya, aku baru saja memasuki alam dominasi tahun itu," Aobi mengakui dengan gembira ketika menyadari leluhur naga agung mengingatnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum lebar, "Leluhur naga agung, senang kau kembali. Kami sudah sangat menantikannya." Wajah Old Jiang kemudian menjadi gelap, dan dia bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ao Ye?" Seluruh tubuh Ao Ye gemetar karena gugup, dan dia melangkah maju untuk membungkuk, "Leluhur naga agung, ini aku." "Kau Ao Ye?" tanya Jiang tua dingin, "apakah kau yang memerintahkan klan naga ascending untuk tidak menginjakkan kaki di suku naga primordial? Bukankah penguasa leluhur naga telah menetapkan bahwa klan naga ascending dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan suku naga primordial? Siapa yang memberimu wewenang untuk berani mengubah perintah penguasa leluhur naga sesuka hatimu?" Ao Ye berkeringat dingin, ketakutan sampai hampir berlutut, sesaat kehilangan kata-kata. "Leluhur naga agung, kau baru saja kembali, tolong jangan marah." Ao Ye bertindak seperti ini karena suatu alasan. Ini bukan tindakan yang ditujukan untuk klan naga ascending saja. Aobi berkata sambil tersenyum hormat, "Banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun di klan naga primordial, dan aku baru saja akan melaporkannya kepadamu. Bagaimana kalau kamu dan beberapa teman ini masuk ke suku terlebih dahulu, lalu aku bisa memberimu laporan lengkap." Ekspresi Old Jiang sedikit melunak, lalu dia dengan cepat memperkenalkan Yang Xiao Tian kepada Aobi dan yang lainnya, "Ini tuan muda." Mendengar ini, Aobi dan yang lainnya terkejut. Jadi, itu adalah kehadiran terhormat putra Domain Dao. Aobi buru-buru memberi hormat kepada Yang Xiao Tian dengan tangan terkepal, memberi hormat. Meskipun klan naga primordial hidup dalam pengasingan, mereka menyadari kemenangan Yang Xiao Tian dalam perjuangan Domain Dao. Dan mereka mengetahui kekalahan dan mundurnya klan Kirin dari pertempuran di Long Manor. Setelah beberapa basa-basi dan formalitas, Yang Xiao Tian dan yang lainnya disambut oleh Aobi dan para master klan naga primordial ke dalam suku naga primordial. Saat Yang Xiao Tian dan rombongannya memasuki suku naga primordial, di dalam suku klan Kirin, leluhur Kirin dan sejumlah anggota berpangkat tinggi klan Kirin memandang dengan puas ke arah Chen Yi di aula utama. Chen Yi, murid dengan tubuh surgawi Kirin 7 warna,
telah tekun berkultivasi di alam rahasia klan Kirin, mengonsumsi kekuatan asal Kirin untuk berlatih. Chen Yi tidak mengecewakan harapan tinggi para petinggi klan Kirin, dia tidak hanya berhasil mencapai tahap akhir tingkat ke-10 Kaisar Dewa, tetapi dia juga mengolah 14 istana kehidupan 10 lapis. Membudidayakan istana kehidupan 10 lapis sudah merupakan suatu prestasi yang memukau sepanjang masa, dan mencengangkan sepanjang masa. Namun Chen Yi tidak hanya mengolah istana kehidupan 10 lapis, tetapi bahkan di tahap akhir tingkat ke-10 Kaisar Dewa, ia berhasil mengolah 14 istana kehidupan 10 lapis. Leluhur Kirin bahkan dapat mulai membayangkan keterkejutan semua makhluk kuat di domain Dao ketika pedang setan langit muncul, dan Chen Yi mengungkapkan 14 istana kehidupan 10 lapisannya untuk menaklukkan pedang setan langit. Kali ini, Chen Yi pasti akan menaklukkan pedang iblis langit. Seru seorang leluhur Kirin, gembira dan kagum, Chen Yi akan menjadi penguasa baru tanah suci leluhur iblis kita. Semua orang kegirangan. Jika Chen Yi menjadi penguasa tanah suci leluhur iblis mereka, maka klan Kirin mereka akan mendominasi tanah suci leluhur iblis. Saat itu, bahkan kuil Dewa Setan Langit yang selama ini menindas mereka akan takluk di bawah kaki mereka. Pada saat itu, di tanah suci leluhur iblis, perkataan klan Kirin akan menjadi hukum, siapa yang berani menentang klan Kirin. Pedang iblis surgawi muncul, dan ketika saatnya tiba, Yang Xiaotian kemungkinan besar akan muncul juga. Kata seorang leluhur kuno Kirin dengan suara berat. Ekspresi leluhur Kirin langsung berubah muram, bagus kalau dia datang. Aku khawatir dia tidak akan datang. Saat berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh, kali ini, aku akan memastikan dia dan semua pengikutnya tidak akan pernah kembali. Kali ini, mereka telah menyiapkan pasukan puluhan miliar. Seluruh klan Kirin akan mengosongkan sarang untuk bergabung dalam pertempuran. Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana juga akan mengambil tindakan saat itu. Bukan hanya Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana, tetapi bahkan Buddha jahat tanah mayat telah setuju untuk bergerak kali ini. Yang Xiaotian ditakdirkan untuk mati. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak percaya Yang Xiaotian dapat keluar dari kota setan langit hidup-hidup. Kudengar Master Suci Iblis Primal juga akan datang ke kota Iblis Langit kali ini. Tiba-tiba seorang leluhur kuno Kirin berkata, belum lama ini, 6 orang dari rumah suci Iblis Primal, termasuk Guo Yue, terbunuh, dan penyelidikan oleh rumah itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar itu adalah perbuatan Yang Xiaotian. Kunjungan Master Suci Iblis Primal ke kota Iblis Langit kali ini juga pasti ditujukan pada Yang Xiaotian. Mendengar ini, wajah leluhur Kirin berseri-seri gembira, Yang Xiaotian telah menyinggung istana suci Iblis Primal. Dia benar-benar mencari kematian. Jika Tuan Suci Iblis Primal bertindak, 100 nyawa pun tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Primal Demon Holy Master, tokoh nomor 1 di Demon Path saat ini, sungguh sosok yang luar biasa. Bahkan klan Kirin mereka tidak akan berani menghadapinya dengan gegabah. Periksa kapan Guru Suci Iblis Primal akan tiba, aku ingin mengunjungi dan berbicara langsung dengan Guru Suci Iblis Primal tentang bergabung untuk membunuh Yang Xiaotian. Leluhur Kirin memberi instruksi kepada sekelompok ahli Kirin. Dia ingin mengunjungi Primal Demon Holy Master untuk membahas kerja sama pembunuhan Yang Xiaotian. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Suku naga primordial sangat pendiam. Yang Xiaotian tengah berkultivasi di sebuah istana yang diatur oleh suku naga primordial, sementara para petinggi suku naga primordial tengah berdebat sengit tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Yang Xiaotian. Kalaupun Yang Xiaotian mendapatkan tubuh naga dari penguasa leluhur naga, lalu kenapa? Dia bukan murid klan naga primordial kita. Membayangkan dia bisa memimpin klan naga primordial kita itu khayalan. Kata seorang tetua berambut abu-abu di seberang Old Jiang di aula besar, mendengus kesal. Tetua berambut abu-abu ini, bernama Aoki, adalah salah satu yang terkuat di bawah komando leluhur naga primordial, tangan kanan seperti Jiang Tua, tetapi dia tidak akur dengan Jiang Tua. Jiang Tua berkata, Dewa leluhur naga pernah berkata kepadaku bahwa jika seseorang berhasil mengolah seni naga surgawi primordial, mereka akan menyatu dengan tubuh naganya. Jika mereka berhasil menyatu dengan tubuh naganya, mereka akan menjadi guru baru kita, dan aku akan mengikutinya. Karena Jiang Tua dan Aoki sedang berdebat, tak seorang pun di aula besar itu berani berbicara. Melihat perdebatan antara kedua tetua itu telah berlangsung lama tanpa ada titik temu, pemimpin klan naga primordial, Aobi, dengan hati-hati menyela, para tetua,
pertimbangkanlah ini, Dewa Leluhur Naga pernah berkata, siapapun yang dapat mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga akan menjadi pemimpin klan panjang kita. Jika Tuan yang dapat mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga, maka klan naga primordial kita akan mengikutinya dan mematuhi perintahnya. Bagaimana? Mendengar ini, Aoki berkata, jika dia benar-benar bisa mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga, aku tidak keberatan. Saat itu terjadi, nyawaku akan menjadi miliknya. Namun, Jiang Tua mengerutkan keningnya. Kolam naga berisi jiwa naga suci, tetapi tak seorang pun pernah mampu mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga. Bahkan leluhur naga mereka pun tak mampu mengaktifkannya setelah ribuan tahun. Apakah Tuan Muda mereka benar-benar berpikir ia bisa mengaktifkannya hanya dalam beberapa bulan sebelum kemunculan pedang iblis surgawi? Sepertinya tidak mungkin. Bab 1296, apakah jiwa naga suci sulit diaktifkan? Jiang Tua tiba di istana Yang Xiaotian dan kemudian menyampaikan keputusan klan naga primordial kepada Yang Xiaotian. Aktifkan jiwa naga suci di kolam naga. Tanya Yang Xiaotian. Karena klan naga primordial mengharuskannya mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga, ujian ini pasti sangat sulit untuk dilewati. Jiang Tua meminta maaf dengan ekspresi serius. Tuan Muda, saya sudah mencoba yang terbaik, tetapi klan naga primordial. Tidak apa-apa, Pak Tua Jiang, aku tahu. Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan tersenyum, kau tidak perlu khawatir. Ia lalu bertanya, apakah sulit untuk mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga? Mendengar ini, Jiang Tua mengangguk dan berkata, sangat sulit. Ia melanjutkan, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil, bahkan penguasa leluhur naga, yang menghabiskan 4000 tahun di sana tanpa hasil. Mendengar bahwa bahkan leluhur naga primordial telah gagal setelah 4000 tahun, Yang Xiaotian bertanya, apakah kamu tahu asal-usul kolam naga ini? Old Jiang berkata, asal-usul kolam naga ini hanya diketahui oleh leluhur naga, jadi dia pernah berkata bahwa jika ada yang bisa mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga, orang itu akan menjadi pemimpin klan naga Domain Dao. Namun, leluhur naga tidak pernah memberitahu kami tentang asal-usul kolam naga. Leluhur naga primordial mengetahui asal-usul kolam naga, tetapi tidak membaginya dengan Jiang Tua dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa asal-usul kolam naga ini bukanlah masalah sederhana. Hal ini menggelitik keingintahuan Yang Xiaotian. Jiang Tua, kalau begitu aku ingin memasuki kolam naga besok, bolehkah? Tanya Yang Xiaotian. Boleh, jawab Jiang Tua segera. Sesaat kemudian, Jiang Tua pergi. Sebelum pergi, dia membahas beberapa detail penting dan tindakan pencegahan mengenai memasuki kolam naga dengan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mencatat semuanya. Keesokan harinya, saat fajar, Jiang Tua tiba. Di bawah bimbingan Jiang Tua, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, antara lain, tiba di kolam naga. Di kolam naga, Aobi dan anggota kuat lainnya dari klan naga primordial telah menunggu. Dari kejauhan, kolam naga tampak seperti bongkahan batu giok biru hijau besar yang tertanam di antara pegunungan, sangat sunyi. Yang mulia, melihat kedatangan Yang Xiaotian, Aobi dan yang lainnya bersikap cukup sopan. Aoki, yang memiliki hubungan yang agak bermasalah dengan Old Jiang, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan kritis dan berkata, kemarin, klan naga primordial kami memutuskan untuk membiarkanmu memasuki kolam naga selama 3 bulan, jika kau tidak dapat mengaktifkan jiwa naga suci dalam waktu 3 bulan, kau harus meninggalkan suku naga primordial. Mendengar ini, ekspresi Pak Tua Jiang berubah, dan ia memelototi Aoki dengan marah, 3 bulan. Aoki, apa maksudmu? Keputusan klan naga primordial tidak seperti ini kemarin. Saat itu, tidak ada 3 bulan khusus yang ditetapkan untuk Yang Xiaotian. 3 bulan ya 3 bulan, kata Yang Xiaotian. Jika dia tidak dapat mengaktifkan jiwa naga suci dalam waktu 3 bulan, dia mungkin tidak akan tinggal di suku naga primordial, karena dia juga perlu menuju ke kota setan langit. Karena hanya tersisa 3 bulan lagi hingga munculnya pedang setan langit. Silakan, Aoki memberi isyarat mengundang. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu, melompat ke udara, terbang menuju kolam naga. Kolam naga dikelilingi oleh hukum terlarang susunan yang dibuat oleh klan naga primordial, tetapi pada saat ini, hukum terlarang susunan telah dinonaktifkan, yang memungkinkan Yang Xiaotian melewatinya dengan lancar dan tiba di kolam naga. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian melangkah ke kolam naga. Air kolam naga jernih dan sejuk, saat menginjaknya, hawa dingin menjalar dari kakinya ke tubuh Yang Xiaotian, membuatnya menggigil. Rasa dingin ini merasuk jauh ke dalam jiwanya,
memberikan sensasi yang agak menyegarkan. Kegembiraan ini benar-benar berbeda dari kegembiraan biasanya. Ketika kesegaran tersebut merasuk jauh ke dalam jiwa Yang Xiaotian, semua orang melihat cahaya muncul dari permukaan kolam di bawah kaki Yang Xiaotian. Semua orang tercengang. Bahkan Jiang Tua pun mengira dia salah lihat. Lampu. Anda harus tahu bahwa ketika semua orang memasuki kolam naga tidak merespons sama sekali, termasuk leluhur naga primordial, tetapi Yang Xiaotian baru saja menginjak kolam naga dan sudah ada cahaya. Yang Xiaotian juga memperhatikan cahaya di permukaan kolam, dengan tatapan bingung di matanya. Tadi malam, Patua Jiang memberitahunya bahwa air di kolam naga hanyalah kolam mati, dan siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan bereaksi, tetapi dia baru saja masuk dan sudah ada cahaya. Dan setelah dia menyadari cahaya ini, permukaan kolam di sekitarnya mulai beriak. Terkejut dengan hal ini, Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk melangkah ke permukaan kolam dan terus berjalan maju. Saat ia terus berjalan maju, setiap langkah menyebabkan kolam di bawah kakinya memancarkan cahaya. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang memicu suatu kekuatan di kolam itu, yang menyebabkannya memancarkan cahaya. Dan cahayanya lebih kuat dari langkah awal. Jiang Tua dan yang lainnya semua terbelalak. Aoki yang yakin bahwa Yang Xiaotian tidak dapat mengaktifkan jiwa naga suci pun tercengang. Di tengah keheranan para anggota kuat klan naga primordial, Yang Xiaotian terus berjalan menuju pusat kolam naga. Di sanalah terletak pusat kekuatan misterius seluruh kolam naga, juga tempat yang paling mudah untuk mengaktifkan jiwa naga suci. Setiap kali Yang Xiaotian melangkah, kolam naga pun memancarkan cahaya. Dan cahaya itu tumbuh semakin kuat dan kuat, hingga Yang Xiaotian mencapai pusat kolam naga, di mana cahaya di bawah kakinya bahkan menyebar ke setiap sudut kolam naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Aoki bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang bukan anggota klan Panjang benar-benar memicu kekuatan misterius dan luar biasa dari kolam naga. Mereka, klan naga primordial, bukannya tanpa keajaiban jenius. Jika Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan kolam naga dengan tubuh surgawi naga primordial, itu seharusnya tetap mustahil. Mereka juga memiliki murid-murid dengan tubuh surgawi klan naga yang kuat dan menentang surga, namun mereka juga tidak dapat memicunya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Pada saat ini, Yang Xiaotian tiba di tengah kolam naga, lalu duduk bersila. Ia tidak mengaktifkan seni naga surgawi primordial, juga tidak mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi naga primordial, ia hanya duduk diam di sana, memejamkan mata, merasakan kekuatan kolam naga. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan kolam naga ini sangat familiar, seakan datang dari ingatan yang jauh. Kenangan semacam ini seakan terpatri dalam di jiwanya, terukir di tulang dan darahnya. Saat Yang Xiaotian merasakan kekuatan kolam naga, cahaya keemasan kecil mulai muncul di permukaan kolam. Pada awalnya, cahaya keemasan ini tidak banyak, namun seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan itu semakin banyak, dan akhirnya, cahaya keemasan itu menyelimuti seluruh kolam naga. Cahaya keemasan ini, bagaikan cahaya bintang keemasan, mengelilingi Yang Xiaotian, mereka mulai berputar-putar, tampak bersorak, seakan-akan akrab, gembira. Semua orang menahan napas. Para master klan naga primordial semuanya terpikat oleh pemandangan ini. Tiba-tiba seluruh kolam naga mengeluarkan suara, dan seekor naga raksasa yang terbentuk dari cahaya keemasan muncul di langit di atas kolam naga, memancarkan keagungan luar biasa dari naga suci. Para anggota kuat dari klan naga primordial merasa tercekik, bahkan Jiang Tua dan Aoki merasakan kekuatan penekan yang mengerikan, kekuatan penindasan bawaan yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu adalah jiwa naga suci. Setelah keterkejutan itu, semua anggota kuat dari klan naga primordial menjadi bersemangat, berbicara tidak jelas. Aoki menatap jiwa naga suci, juga tertegun, jiwa naga suci. Jiwa naga suci, yang hanya disebutkan dalam legenda, diaktifkan oleh Yang Xiaotian dalam waktu kurang dari sehari setelah memasuki kolam naga. Bab 1297, Dewa bergabung dengan jiwa naga suci. Dalam ekspresi tertegun Aoki dan yang lainnya, mereka melihat cahaya keemasan jiwa naga suci menyelimuti tubuh Yang Xiaotian, melilit dan berkeliaran di sekelilingnya. Saat jiwa naga suci berputar di sekitar tubuh Yang Xiaotian, titik-titik cahaya jatuh dari jiwa naga, titik demi titik ke Yang Xiaotian. Kemudian, mereka bergabung ke tubuh Yang Xiaotian. Pemandangan itu sangat mengguncang semua orang dari suku naga primordial. Mungkinkah dia tidak hanya ingin membangkitkan jiwa naga suci, tetapi juga ingin menyatu dengannya?
Seru seorang leluhur kuno suku naga primordial dengan takjub. Mustahil. Bagaimana mungkin jiwa naga suci, dari semua hal, bisa diserap oleh dewa? Kata leluhur kuno lain dari suku naga primordial dengan tak percaya. Jiwa Santo Naga merupakan eksistensi di alam yang berbeda. Ia melampaui keberadaan dewa-dewa. Bahkan melampaui keberadaan mereka yang telah menegaskan dao mereka. Untuk mengatakan bahwa Yang Xiaotian, seorang kaisar surgawi, dapat mengintegrasikannya, leluhur kuno dari suku naga primordial ini menganggapnya sama sekali tidak dapat dipercaya. Akan tetapi, begitu dia berbicara, cahaya yang menyelimuti jiwa naga suci mengalir deras ke kepala Yang Xiaotian bagaikan hujan lebat, seakan-akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Leluhur kuno dari suku naga primordial itu menelan ludah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Terlebih lagi, pancaran jiwa naga suci tumbuh semakin berani, terus-menerus merasuk ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok leluhur kuno dari suku naga primordial bertukar pandang dengan penuh keheranan, termasuk Aoki. Tak seorang pun dapat membayangkan bagaimana seorang dewa dapat menyatu dengan jiwa naga suci. Bahkan si tua Jiang pun memasang wajah penuh keheranan dan kebingungan. Guru Ding juga mendecak lidahnya karena heran. Seorang dewa yang mampu menyatu dengan jiwa naga suci mengisyaratkan bahwa Yang Xiaotian, anak muda ini, bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Atau lebih tepatnya, apakah anak muda ini memiliki rahasia yang tidak diketahuinya? Raja Penjara Pedang dan yang lainnya juga dengan saksama memperhatikan jiwa naga suci secara bertahap bergabung ke tubuh Yang Xiaotian. Hati setiap orang dicekam ketegangan. Takut kalau terjadi sesuatu yang salah saat Yang Xiaotian menyatu dengan jiwa naga suci. Jiwa naga suci bukan masalah sepele, meskipun kerumunan itu bukan dari klan Panjang, mereka semua tahu apa yang diwakili oleh jiwa naga suci. Saat jiwa naga suci terus menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian, keagungan naga suci menyebar ke langit dan bumi, tumbuh semakin kuat. Dengan demikian, setelah beberapa hari, seluruh jiwa naga suci telah berubah sepenuhnya menjadi titik cahaya dan menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Sejak saat itu, jiwa naga suci dan Yang Xiaotian menjadi satu dan sama. Ketika Yang Xiaotian membuka matanya, pada saat itu juga, semua anggota suku naga primordial mendapat ilusi bahwa Yang Xiaotian mirip dengan naga suci yang terbangun dari tidurnya. Seolah-olah naga suci telah terlahir kembali. Getaran menjalar di hati setiap orang. Ketika Yang Xiaotian menoleh, para anggota suku naga primordial tak berani menatapnya. Baru setelah Yang Xiaotian mengamati tubuhnya dan tidak menemukan sesuatu yang salah, ia akhirnya menghela napas lega. Ia tidak menyangka akan menyatu dengan jiwa naga suci, lebih tepatnya, jiwa naga suci telah menyatu secara otonom dengan tubuhnya. Yang Xiaotian berdiri dan melangkah keluar dari tengah kolam naga. Melihat Yang Xiaotian muncul, Old Jiang adalah orang pertama yang bereaksi, melangkah maju dengan penuh semangat dan berkata, "Selamat, Tuan Muda." "Selamat, Tuan Muda." Raja Penjara Pedang dan yang lainnya juga mendekat sambil tertawa gembira. Meng Bingsui juga datang ke sisi Yang Xiaotian untuk memberi selamat padanya. Yang Xiaotian tidak hanya mengaktifkan jiwa naga suci di kolam naga tetapi juga bergabung dengannya, yang melampaui harapan semua orang. Aobi ragu sejenak, namun akhirnya melangkah maju sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat. Aobi memberi hormat kepada Tuan Muda. Para ahli tingkat tinggi dari klan naga primordial saling bertukar pandang dan maju untuk memberi hormat juga. Kami semua memberi hormat kepada Tuan Muda. Mengambil napas dalam-dalam, Aoki melangkah maju perlahan untuk memberi hormat. Aoki memberi hormat kepada Tuan Muda. Sejak saat itu, klan naga primordial bersedia mengikuti Yang Xiaotian. Tidak seorang pun berani menentang atau mengingkarinya. Setelah itu, Yang Xiaotian meminta Aoki, Aobi, dan yang lainnya untuk membawanya ke gudang harta karun klan naga primordial. Perahu kenaikan naga berada di dalam gudang harta karun klan naga primordial. Aoki, Aobi, dan yang lainnya tidak berani ragu dan segera memimpin Yang Xiaotian dan kelompoknya ke gudang harta karun klan naga primordial dan kemudian membukanya. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian sedang mencari perahu kenaikan naga, Aoki segera berkata, "Tuan Muda, perahu kenaikan naga terletak di ruang terdalam gudang harta karun. Namun, sejak zaman leluhur panjang, tak seorang pun mampu mengoperasikannya. Selama bertahun-tahun, perahu kenaikan naga telah ditempatkan di bagian terdalam kubah." Yang Xiaotian mengangguk, lalu meminta Aoki dan yang lainnya untuk membawanya melihatnya. Di dalam gudang harta karun klan naga primordial,
Mereka terbang sebentar sebelum mencapai bagian terdalam, di mana sebuah kapal terbang besar tergantung di kehampaan di depan. Kapal terbang ini membentang melintasi kehampaan bagaikan barisan pegunungan, badannya diselimuti oleh rune klan panjang, redup dan tanpa cahaya, tak lagi memiliki kecemerlangan seperti dulu, mirip raja yang sudah lama terlupakan oleh waktu. Yang Xiaotian melompat maju dan mendarat di kapal terbang. Tuan muda harus berhati-hati. Melihat Yang Xiaotian hendak mengoperasikan kapal, Aobi, pemimpin klan naga primordial, tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Sebelumnya, ketika para ahli tingkat tinggi dari klan naga primordial mencoba mengoperasikan kapal, mereka tidak hanya gagal, tetapi mereka juga terkejut dan terluka oleh Grand Array kapal. Tak lama setelah ia berbicara, raungan naga yang menggelegar bergema dari dalam tubuh Yang Xiaotian. Jiwa naga suci terbang keluar darinya, dan saat jiwa naga suci muncul, perahu kenaikan naga yang sebelumnya redup kini tiba-tiba meledak dengan cahaya tak terbatas. Aoki dan yang lainnya belum pernah melihat perahu kenaikan naga memancarkan cahaya yang begitu kuat dan menyilaukan, bahkan ketika leluhur naga primordial mengoperasikannya, cahayanya tidak begitu terang. Cahaya dari perahu kenaikan naga menerangi banyak lapisan ruang dalam gudang harta karun. Di bawah cahaya perahu kenaikan naga, semua benda berharga klan naga di dalam brankas bersinar dengan kilauan terang. Pada saat ini, perahu kenaikan naga yang telah lama tersegel, bagaikan raja yang bangkit kembali, dengan bebas melepaskan kecemerlangan dan kekuatannya sendiri. Satu demi satu, rune klan panjang di badan kapal bersinar terang. Melihat reaksi perahu kenaikan naga, Yang Xiaotian juga gembira, tidak menyangka jiwa naga suci dapat mengaktifkan Grand Array kapal dengan begitu mudah. Di bawah selubung jiwa naga suci Yang Xiaotian yang terus-menerus, cahaya perahu kenaikan naga semakin kuat. Grand Array kapal diaktifkan sepenuhnya, dan tiba-tiba gelombang energi yang luar biasa meletus bagai gunung berapi. Dengan suara, swoosh perahu kenaikan naga langsung menembus batasan-batasan gudang harta karun klan naga primordial. Pada saat perahu kenaikan naga berhenti, ia sudah berada di ujung pegunungan tempat suku naga primordial tinggal. Begitu cepat, Yang Xiaotian memandang pegunungan luas di sekitarnya. Dia belum sempat bereaksi beberapa saat yang lalu. Melihat perahu naga Ascension di depannya, mata Yang Xiaotian berbinar gembira. Dengan kapal ini, peluangnya untuk merebut pedang iblis langit akan meningkat pesat. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai menggunakan teknik pemurnian darah untuk memurnikan dan mengasimilasi perahu kenaikan naga, menghubungkannya dengan esensi dan darah sejatinya. Setelah menyempurnakan perahu kenaikan naga, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk pergi ke kota setan langit, tetapi tetap tinggal di suku naga primordial untuk terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, ia juga menginstruksikan orang-orangnya untuk mengumpulkan informasi tentang kota setan langit dan klan Kirin. Beberapa hari kemudian, saat Yang Xiaotian sedang berkultivasi, Old Jiang, Aobi, Aoki, dan beberapa orang lainnya datang untuk melaporkan kepada Yang Xiaotian informasi yang mereka kumpulkan tentang Sky Demon City dalam beberapa hari terakhir. Mengetahui bahwa Master Suci Iblis Primal telah tiba di kota Iblis Langit dan bertemu dengan leluhur Kirin, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Banyak orang mengatakan bahwa Master Suci Iblis Primal mencurigai bahwa keenam orang dari rumah Suci Iblis Primal di bawah Guo Yue dibunuh olehmu. Jiang Tua ragu untuk berbicara. Bab 1298, Kelahiran Pedang Iblis Langit. Jiang Tua berhenti berbicara dan bersama Aoki dan Aobi, menoleh ke arah Yang Xiaotian. Mereka juga ingin tahu apakah ini sekadar rumor atau kebenaran tentang Yang Xiaotian. 6 orang dari Primal Demon Holy Mansion telah dibunuh oleh kami, kata Yang Xiaotian, menghadap kelompok itu. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Yang tadinya menyimpan secercah harapan, Old Jiang dan yang lain merasakan sentakan di hati mereka saat mendengar bahwa memang merekalah yang telah melakukan pembunuhan itu. Mereka, tentu saja, sangat menyadari betapa kuatnya Primal Demon Holy Mansion. Mereka berniat menyinggung klan Kirin dan keluarga Fang, tetapi tidak dengan Primal Demon Holy Mansion. Rasa pahit melekat di hati Aoki dan Aobi. Apakah ada yang lain? Yang Xiaotian bertanya pada ketiga pria itu. Ketiganya menggelengkan kepala yang menandakan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, tujuan mereka adalah untuk memastikan kebenaran, dan sekarang mereka sudah mendapatkan jawabannya, mereka bisa kembali dan bersiap. Namun, mengingat kekuatan Primal Demon Holy Mansion, semua orang pulang dengan hati berat. Rumah Suci Iblis Purba, renung Yang Xiaotian setelah Jiang Tua dan yang lainnya pergi. Dia tidak mengantisipasi kalau Primal Demon Holy Mansion akan terlibat juga.
Jika Primal Demon Holy Mansion benar-benar bergabung dengan klan Kirin dan keluarga Fang, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan, dan lebih dari itu. Yang Xiaotian meninggalkan halaman dan, tanpa sengaja, menemukan dirinya di halaman rumah Meng dan kemudian berkeliaran bersamanya. Pegunungan suku naga primordial tinggi dan megah, dipenuhi energi roh naga samar di antara puncaknya. Sungai-sungai mengalir di antara gunung-gunung. Yang Xiaotian menikmati ketenangan di sini. Tetapi dia tahu bahwa begitu suku naga primordial muncul, akan sulit bagi tempat ini untuk tetap setenang sekarang. Nyonya Meng berjalan dengan tenang di samping Yang Xiaotian. Saat mereka berjalan, Yang Xiaotian sesekali mencium aroma samar dari tubuh Meng. Saat itu musim dingin telah tiba, dan tiba-tiba salju mulai turun dari langit. Namun, Yang Xiaotian terkejut karena salju ini berbeda dari salju biasanya. Salju biasa berwarna putih, tetapi salju ini agak hitam, gelap seperti bulu angsa hitam. Salju ini, saat mendarat di tubuh seseorang, rasanya sangat dingin. Tepatnya, dingin sekali, menusuk hingga ke sumsum tulang. Bing Sue juga terkejut, ini salju hitam. Salju hitam jarang ditemukan. Namun begitu dimulai, ia akan jatuh selama berbulan-bulan. Tak lama kemudian, salju hitam akan menutupi satu demi satu tanah suci. Seluruh domain Dao akan memasuki periode glasial dingin. Melihat salju hitam yang tiba-tiba turun, Yang Xiaotian berkata, sepertinya salju ini akan terus turun sampai pedang iblis langit muncul. Dia juga mendengar beberapa rumor tentang salju hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa domain Dao akan memiliki salju hitam saat pedang setan langit hendak muncul. Yang Xiaotian samar-samar merasa bahwa itu bukan suatu kebetulan. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika api surgawi roh kudus kekacauan muncul, domain Dao juga memiliki salju hitam. Apakah ini berarti api surgawi roh kudus kekacauan akan muncul kembali? Atau mungkin api surgawi kekacauan lain akan muncul? Selanjutnya, Yang Xiaotian meminta suku naga primordial untuk membantu mengumpulkan informasi tentang api surgawi roh kudus kekacauan dan api surgawi kekacauan lainnya untuknya. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian bertanya apakah Guru Ding punya cara untuk meningkatkan atau memulihkan kekuatan Nyonya Meng. Master Ding menggelengkan kepalanya, kecuali kau bisa menemukan benda suci bercahaya yang bahkan lebih tinggi dari prasasti terang itu. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Prasasti cerah itu adalah peninggalan penguasa wilayah Dao sebelumnya, Gao Tianqi. Menemukan benda surgawi bercahaya yang lebih unggul akan sulit. Seharusnya ada lebih dari satu prasasti cahaya, kata Guru Ding, anak Gao Tianqi itu mungkin punya lebih banyak. Tanyakan tentang rumah gua miliknya, lihat apakah kau bisa menemukan prasasti cahaya lainnya. Itulah satu-satunya pilihan. Yang Xiaotian meminta Raja Penjara Pedang dan klan naga primordial membantunya menyelidiki dan mengumpulkan semua informasi tentang penguasa domain Dao sebelumnya. Dia ingin menggunakan informasi ini untuk menemukan rumah gua milik Dewa Gao Tianqi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Meskipun klan naga primordial telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu tentang api surgawi roh suci kekacauan dan api surgawi kekacauan lainnya, mereka tidak menemukan berita tentang kemunculannya. Mengenai informasi tentang penguasa domain Dao sebelumnya, Gao Tianqi, klan naga primordial memang mengumpulkan cukup banyak, yang semuanya dilaporkan kepada Yang Xiaotian. Namun, dari potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah tersebut, sangat sulit untuk menemukan rumah gua Gao Tianqi pada masa itu. Kini, kemunculan pedang setan langit sudah dekat. Yang Xiaotian hanya bisa mengesampingkan semua masalah lainnya dan, bersama Jiang Tua dan yang lainnya, bergegas ke kota setan langit. Saat hari kemunculan pedang setan langit semakin dekat, kota setan langit menjadi penuh sesak. Tokoh-tokoh kuat dari segala penjuru berkumpul di kota setan langit, menjadikannya ramai seperti kota Dao surgawi selama perebutan domain Dao. Di dalam kedai minuman dan rumah teh, semua orang membicarakan kemunculan pedang setan langit. Besok adalah hari kemunculan pedang iblis langit. Aku penasaran apakah Yang Xiaotian akan datang, kata Bai Bufan sambil duduk di sebuah kedai bersama para pengikutnya. Salah satu bawahannya angkat bicara. Sebagai salah satu dari 10 pewaris Dao pedang teratas di domain Dao dan jenius Dao pedang terkemuka di generasi muda Tanah Suci Leluhur Iblis, Bai Bufan termasuk dalam klan Serigala Langit Perak, salah satu klan terkuat di Tanah Suci Leluhur Iblis. Dia tiba di kota setan langit lebih awal. Konon Yang Xiaotian telah mengolah istana kehidupan 10 lapis dan memiliki tubuh surgawi naga primordial. Dia pasti akan muncul besok.
Kata salah satu bawahannya, tapi jika Yang Xiaotian muncul, dia pasti akan mati. Klan Kirin, keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana telah memasang jebakan yang ketat. Begitu Yang Xiaotian muncul di kota setan langit, mustahil baginya untuk kabur. Bahkan Sekte Iblis Ekstrim dan Sekte Pedang Delapan Ekstrim pun bisa menghajar seseorang saat terpuruk. Konon, bahkan Guru Suci Iblis Primal pun akan bertindak. Kerumunan orang bergumam dengan takjub. Mendengarkan diskusi dan seruan bawahannya, adegan Yang Xiaotian membunuh Fang Jian, putra suci Iblis Darah, Yan Wudou, dan merebut pedang surgawi Crimson Nether muncul di benak Bai Bufan. Kali ini, akankah Yang Xiaotian berhasil merebut pedang setan langit dan menjinakkannya? Bai Bufan menggelengkan kepalanya. Meskipun leluhur naga agung itu kuat, ketika berhadapan dengan orang-orang seperti leluhur Kirin, leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, Master Pedang Bebas Bencana, Master Suci Iblis Primal, bahkan leluhur naga agung pun bisa dikepung sampai mati. Aku ingin tahu apakah Jian Wuxin akan datang. Kata bawahannya tiba-tiba. Bai Bufan tertegun sejenak. Jian Wuxin, seperti dia, merupakan salah satu dari 10 pewaris pedang Dao teratas di domain Dao, murid dari Sekte Pedang Sembilan Surga yang paling misterius, dan yang terkuat di antara para pewaris pedang Dao. Ada banyak sekali aliran pedang Dao di domain Dao, dan di antara semuanya, Sekte Pedang Sembilan Surga merupakan yang terkuat, memimpin miliaran faksi pedang Dao. Sulit dikatakan. Banyak yang percaya bahwa Jian Wuxin sedang menyendiri, berjuang mencapai ranah pedang Dao yang lebih tinggi, mempersiapkan diri untuk acara akbar pedang Dao berikutnya, jadi dia mungkin tidak akan datang besok. Di tengah meluasnya spekulasi, diskusi, dan antisipasi, malam pun tiba. Kota setan langit di malam hari tampak sangat gelap. Salju hitam telah turun selama berbulan-bulan dan terus turun, menambah hawa dingin kota setan langit semakin terasa. Saat malam mulai memudar dan fajar mulai menyingsing. Ketika langit berubah pucat, banyak sekali pembangkit tenaga listrik muncul dari setiap sudut kota setan langit dan berkumpul menuju area pusat kota. Di sanalah pedang setan langit akan muncul. Bai Bufan, bersama para ahli dari klan Serigala Langit Perak, tiba di Plaza Setan Langit. Sky Demon Plaza dipenuhi orang-orang yang sangat padat. Tepat di tengah-tengah Sky Demon Plaza berdiri sebuah patung tinggi. Patung itu adalah patung leluhur suci klan iblis, megah dan tampak hidup, menghadap semua makhluk hidup di sekitar alun-alun.